237 ayat 1 sampai 5. Oke. Di sini baca ayat yang pertama, ayat kedua, ayat ketiga, keempat, dan yang kelima. Ayo, mulai. Mazmur 137 ayat 1 sampai 5. Serentak ya bilangnya. Ayo. Ayat 1, 2, 3, 4, dan yang kelima. Serta. 1, 2, 3. Di tepi sungai-sungai Badut, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Ayat bersama-sama. 1, 2, 3. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Oke, lanjut. Ada pohon-pohon dari tempat tidur. Kita menemukan tetapi Ayo ulang, sama-sama. 1, 2, 3. ada pohon-pohon dari sana di tempat itu kita menentukan di samping kita. Oke. Ayo, ayat 3. 1, 2, 3. Sebab di sanalah orang-orang yang mengawal kita, berikat kepada kita untuk mendengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta saja seperti nyanyian maka kita nyanyian dari Sion. Oke, ayat 4. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarkanlah menjadi kering tangan kananku. Yang gak punya Alkitab juga bisa lihat di paketnya di halaman 265 di bagian tinta warna hijau. Di situ juga ada nats Alkitab. Halaman 265 di bagian tulisan yang hijau. Sama bukunya kan? 10 di bab 10 di halaman 265 tentang dasar teologis untuk keberagaman. Oke, coba dibuka dulu bab 10-nya tentang satu istilah. Berapa? Kita buka lagi ya kitab Galatianya ayat 3 sampai ayat yang ke-28. Yang sudah dapat katakan amin, yang belum katakan tolong. Galatia 3 ayatnya yang ke-28. Ayo, satu orang baca. Yang udah dapat. Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Ayo, kamu juga. Cek. Coba baca. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayatnya yang ke-28. Ayo, kamu baca. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Oke. Alkitab, saya fokus ke depan. Alkitab sudah membahas tentang hidup di dalam masyarakat maju. Di dalam Galatia 3 ayat 28 mengatakan bahwa benar, 3 orang kita yang baca. Kita itu sama terus kita sama di dalam Tuhan. Lalu tidak ada perbedaan. Berarti Alkitab sudah membahas bahwa Tuhan sendiri tidak ada membeda-bedakan. Di dalam Alkitab ini Tuhan tidak membedakan
yang dari dijelaskan? Atau nggak paham? Paham nggak? Tidak. Di bagian mana yang tidak paham? Semuanya? Tapi semuanya lah. Ini semua fokus nggak ke pembelajaran? Ada yang fokus keluar. Coba kita ya. Oh iya. Oke. Fokus nggak? Paham nggak yang dijelaskan? Coba kamu paham nggak yang dijelaskan? Enggak. Kamu, Angel? Ya, coba Angel. Yang kamu tangkap dari penjelasan ini. Ya. Dalam hidup dulu, Dengar ya, nanti misalnya dalam ikhlas, ya. agama, dan budaya, yaitu etnisi. Di dalam nasional tersebut, Tuhan tidak membedakan manusia. Yesus menganggap semua manusia itu sama karena membedakan kayak contohnya kulit, agama, dan suku. Tunggu ya. Oke. Coba kamu ulangi apa yang dibilang Angel. Ayo, apa yang dibilang Angel lagi? Oke, kamu coba. Oke. Aku juga jadi tahu. Kan dia ngomong kan, benar nggak dia ngomongnya? Ayo, Cid, dia belum tahu. Dia nggak bisik-bisik, langsung ungkapkan, ayo. Ayo, apa yang Tahu. ini apa yang udah bilang, ayo Pak. Tadi apa yang Alvin bilang? Ras, ras, suku, agama, dan oke. Kamu, ayo, apa yang kamu ambil? Apa yang kamu dapat dari pesan ini? Tidak membelajarkan budaya, agama. Kamu, ayat Alkitab mana yang tadi kita baca tentang tidak membeda-bedakan? Kuat. Yang tiga, Galatia 3, 28. Oke. Berarti sebenarnya di sini semua pintar-pintar, pandai, tapi ya malas, malu, dimalukan. Oke. Coba Tuhan menciptakan. Oke, kalau ngomong itu harus kuat, jangan gitu. Biar teman-teman juga dengar ya. Tuhan menciptakan perlengkapan untuk umat manusia selama 6 hari. Berarti Tuhan menyediakan dulu perlengkapan kita, baru menciptakan manusia. Lalu, Miss mau nanya, kita sudah diperlengkapi Tuhan, sudah disediakan kebutuhan kita. Tapi kenapa kita merasa tidak berkecukupan? Kenapa kita selalu menganggap orang lain yang lebih dari kita harus mendapatkannya juga? Contoh nih, Angel juara 1 di kelas. Lalu siapa nama kamu? Glenn. Lalu Glenn mengetahui Angel mendapatkan juara 1. Timbullah rasa iri hati. Lalu Glenn berlomba-lomba untuk mendapatkan juara 1 dari Angel. Ternyata yang dilakukan Glenn dengan cara tidak baik. Tidak baik. Menurut
itu adalah hidup penuh kerukunan, tidak membeda-bedakan, tidak ada irian. Apakah Glenn termasuk orang yang hidup dalam masyarakat majemuk? Tidak. Ayo Obed, kenapa tidak? Karena dia negatif. Oke. Sekali lagi ya. Please buat contoh. Marcel, dia adalah orang yang paling disukai guru-guru di sini. Lalu, tahu siapa? Rispandi mengetahui dan Rispandi menyebarkan gosip tentang Marcel yang tidak baik. Ternyata gosip yang disebarkan itu negatif dan membuat Marcel dibenci oleh satu sekolah. Apakah Rispandi sudah melakukan hidup dalam masyarakat majemuk yang baik? Belum. Kenapa? Ayo kamu, tadi kamu menjawab. Kenapa? Karena dia tidak diberitakan yang enggak. Berarti Rispandi tidak melakukan hidup rukun karena dia memberitakan hal yang tidak baik. Oke. Kamu. Contoh lagi ya. Tuhan tidak membeda-bedakan bangsa Yunani dan Yahudi. Lalu kamu sendiri, contoh ya, membedakan budaya Jawa dan budaya Karo. Budaya Karo dan budaya Jawa memiliki ciri khas yang berbeda. Dari rumah adat, makan, dan lain-lainnya. Lalu, kamu sekarang Perinse membuat suatu perlombaan tentang mengunggul-unggulkan budaya Jawa dan Karo. Ternyata salah satu budaya ini melakukan kecurangan. Apakah Perinse tersebut secara langsung atau secara tidak langsung sudah melakukan atau melakukan? Tadi kita membahas tentang hidup rukun. Dalam hidup rukun itu udah semua gabung kan? Budaya, ras, etnis, agama. Dan si Perinse melakukan adu domba, pokoknya adu domba gitu. Adu domba antara Jawa dan budaya Karo. Dan salah satunya melakukan kecurangan. Apakah Perinse sudah melakukan hidup rukun dalam mempersatukan budaya Jawa dan Karo? Belum. Kenapa? Ayo, Rispandi, kenapa? Tadi kan Perinse sudah melakukan apa namanya tadi? Apa namanya tadi Bismillah? Perinse sudah melakukan adu domba terhadap suku budaya suku apa? Jawa dan Karo. Dan itu termasuk adalah tidak baik dan tidak melakukan hidup rukun antara budaya Jawa dan Karo. Kenapa? Yang melakukan kecurangan siapa? Salah satu budaya yang tidak menangkap. Oke. Paham nggak dari penjelasan ini? Enggak. Ayo, yang paham coba satu orang angkat tangan dan jelaskan. Ya, satu orang. Jangan Angel. Angel tahu saya. Selain Angel, ayo. Ini semua dengar suara laki-laki itu. Siapa namanya? Renata. Oke.
Oke, ada lagi? Dia mengetahui dari penjelasan ini bahwa tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Oke. Kamu ada berapa ayat Alkitab yang kita bahas tadi? Dari saya nanya kamu nggak kamu jawab. Sekarang saya tanya Princess, kamu jawab. Ayo. Ada berapa? Apa? Mazmur 137 ayat 1 sampai 5. Lalu? Galatia 3 ayat 8. Oke. Coba. Tujuh empat. Kamu lagi baca dulu. Semua yang diciptakan Tuhan adalah baik. Kuat ya? Semua yang diciptakan Tuhan adalah baik dan indah, baik alam, tumbuhan, binatang maupun manusia. Semuanya saling terhubung menjadi bukti bahwa ciptaan Tuhan sempurna adanya. Ada keteraturan yang kita temui di dalam ciptaan Tuhan. Ada pagi, siang, malam, dan matahari yang selalu terbit pada waktunya. Sayangnya keadaan dosa merusak hubungan manusia dengan Tuhan dan merusak salum yang dirasakan Tuhan ini. Oke, lanjut. Kitab Kejadian pasal 3 menuliskan akibat dari dosa, yaitu rusaknya hubungan antara laki-laki dan perempuan atau saling menyalahkan, rusaknya hubungan antara manusia dan Tuhan atau manusia takut bertemu dengan Tuhan, rusaknya hubungan antara manusia dan binatang atau yang diwakilkan oleh udara, dan antara manusia dan alam atau manusia harus bekerja keras agar bumi memberikan hasil yang baik. Oke. Tuhan sendiri sudah menciptakan hal yang baik dan indah. Baik alamnya, tumbuhannya, binatangnya, maupun manusianya. Semuanya itu saling berhubung, saling berhubung, saling bergantungan, saling melengkapi. Ada pagi, ada siang dan malam. Ada matahari dan ada. Kalau misalnya nggak ada bulan gimana? Berarti siang terus gitu. Berarti kalau nggak ada matahari berarti malam terus. Gitu. Lalu, ketika Tuhan sudah menyediakan semuanya, menyediakan alam yang indah, menyediakan kebutuhan kita dengan lengkap dan bercukupan, lalu datanglah dosa. Dosa itu, tahu cerita Adam dan Hawa kan? Pertama kali kita tahu Adam dan Hawa melakukan pelanggaran. Ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, Tuhan mendiamkannya atau memberi hukuman? Berarti dosa ini berat atau berat ya? Berat apa? Dosa ini enak atau enggak? Enggak. Oke. Kamu bilang enggak? Ya, kamu bilang enggak kan? Masa dosa itu enggak ya? Terus kamu pernah enggak melakukan bullying? Kamu bullying kan? Pernah enggak? Jujur. Ayo, pernah enggak? Ayo, kamu pernah melakukan bullying enggak? Atau kamu jadi korbannya?
Pastinya pernah kan, secara tidak langsung. Contohnya, ketika Obed tidur di kelas, lalu Angel mengatakan kepada Obed, "Kamu kenapa Obed tidur di kelas? Kenapa kamu tidak mendengarkan saya?" Apakah itu termasuk bullying? Tidak. Termasuk? Tidak. Tidak. Kenapa tidak ya? Nasihat. Oke. Sebenarnya itu juga kalau misalkan katakan itu juga termasuk memang gak terlalu ke bullying. Tapi memang benar ada nasihat dari Angel untuk mengatakan itu kepada Obed agar Obed tidak melakukannya. Tapi kalau bullying ini mengarahkan ke hal negatif yang membuat orang bisa bunuh diri. Jadi kalau kamu sudah melakukan bullying terhadap teman kamu, berarti kamu tidak mau hidup pokok. Berarti kamu tidak mau melakukan perintah Tuhan. Coba baca sekali lagi satu orang dari buku Kitab Kejadian pasal yang ketiga. Ya, satu orang. Coba yang dibuku pakai. Yang dibaca teman kita tadi. Jangan dia. Coba kamu. Kitab Kejadian pasal 3 menuliskan akibat dari dosa yaitu rusaknya hubungan antara laki-laki dan perempuan, saling menyalahkan rusaknya hubungan antara manusia dan Tuhan. Manusia takut bertemu dengan Tuhan, rusaknya hubungan antara manusia dan binatang yang diwakilkan oleh ular, dan antara manusia dan alam. Manusia harus bekerja keras agar ingin menghasilkan hasil yang baik. Di situ menjelaskan akibat dari dosa. Sebelum kita masuk ke situ, di dalam buku ini mengatakan, namun keduanya sama-sama merupakan gambar dari Tuhan, baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Perempuan dan laki-laki itu diberikan tugas oleh Allah untuk menjaga dan merawat bumi atau alam. Lalu mereka menyalahgunakan kesempatan untuk mengelola ini semua dan melakukan kehancuran. Sehingga manusia harus menjalankan tugasnya dengan hati-hati karena merupakan kawan kerja Allah. Berarti kita semua di sini adalah rekan Tuhan. Kuat suaranya begitu teman-teman. Jangan pelan-pelan. Gak bisa marah loh kalau salah. Karena manusia itu pasti melakukan salah dan salah dan benar. Kalau ada salah berarti oke. Berarti kita di sini adalah rekan-rekan Allah. Kalau kita rekan-rekan Allah, berarti kita harus menjaga ciptaan Tuhan, terus perdamaian, terus tidak melakukan kesalahan. Oke. Kita cuma cuma 1, 2, 3, 4 yang dijawab. Apa yang lainnya? Kenapa yang lainnya? Gantung. Iya. Kau maksud dari tadi? Enggak. Oke. Coba semuanya 10 jarinya ke depan. Biar yang aku. 10 jarinya yang ke depan. Gak bisa. Ke depan. Ya. Oke? 10 jarinya ke depan. Kalau Miss bilang misalnya kurang 2 buat jarinya. Tengok kanan kirinya.
Kalau mereka